Oke guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi Aku Laku ya. Dan ini ada kabar terbaru bahwasannya kalian harus mengupgrade ulang aplikasi Aku Laku yang ada di Android kalian. Dan setelah mengupgrade silahkan login kembali. Dan kita pengen coba bagaimana sih versi terbaru dari aplikasi Aku Laku ini ya. Dan tadi aku udah cek and recheck untuk di dana cicil itu masih seperti biasa ya, karena memang harus menggunakan yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terbaru lagi ini untuk di aplikasi Aku Laku itu yang dari KTA Asetku sepertinya ada perubahan. Karena di sini sepertinya sudah sedikit lebih mudah, hanya saja tenornya lebih sedikit dari yang biasanya ya. Kalau untuk KTA Setku itu bisa sampai dengan 3 juta rupiah biasanya, 1 juta atau dimulai dari 500 ribu rupiah. Dan di sini sudah bisa jumlah pinjamannya tapi dikit banget memang 300 ribu rupiah. Dengan tenor pinjamannya cuma 22 hari. Dikenakan biaya layanan asuransi infonya sebesar 5.000 dan rekening penerima silahkan kalian masukkan dan rencana pembayarannya nanti itu di tanggal 5 di bulan 10 tahun 2020. Jadi kalau kita pinjam 300.000 nanti kita bayarnya menjadi 357.000. Berarti sekitar berapa persen ya, dan kita pengen lihat dulu. Ini dia untuk biaya layanan ya yang total yang perlu dibayarkan yaitu sebesar 357.000 rupiah dengan bunga periodenya 0,20%. Jadi bunganya cuma 13.000, biaya adminnya yang memang sedikit agak mahal itu 39.000 rupiah, dan premi tanggal jatuh temponya di tanggal 8 bulan 10 tahun 2020. Dan hari ini kita pengen coba dulu. Buat kalian yang mungkin belum pernah pinjam di aplikasi Aku Laku ya, silahkan kalian baca dulu semua syarat dan ketentuannya. Setelah itu nanti kalian contreng tekan tombol yang warna merah itu. Dan kita pengen coba, ini dia kita sudah tekan ya itu ya. Tadi itu putih, nih sekarang menjadi merah. Dan kita akan klik ajukan sekarang. Dan ternyata masih saja belum bisa untuk menggunakan KTA Asetku. Jadi memang kita harus tetap menggunakan informasi BPJS Ketenagakerjaan. Berarti sama aja dan belum memang ada perubahan walaupun ini sudah di-upgrade ulang ya. Dan ini merupakan sebuah hal yang sangat memprihatinkan khususnya untuk pengguna aplikasi Aku Laku yang lama. Apalagi buat kita-kita yang mungkin tidak bekerja di perusahaan besar, yang mungkin tidak punya kartu BPJS Ketenagakerjaan, sepertinya ya masih seperti yang lama-lama, masih belum bisa mengajukan pinjaman uang baik itu di dana cicil ataupun KTA Asetku. Karena sepertinya aplikasi Aku Laku sekarang sedang mengkhususkan bahwasannya untuk yang bisa menggunakan dana cicil dan KTA Asetku itu hanya untuk pekerja yang berada di perusahaan besar dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja hari ini mereka memberikan sebuah rekomendasi pinjaman uang ya. Ini sih berubah-ubah ya. Dan ini ada aplikasi, ada Kami, Modal Duit, EasyCash, Kredensia, Rupiah Cepat, dan Wadah Pinjaman. Tapi ini juga belum bisa langsung kita klik. Kita tuh pengen maunya aplikasi Aku Laku juga memberikan solusi kemudahan untuk melakukan pengajuan pinjaman ya. Contohnya mereka kan ini sudah bekerja sama dengan Aku Laku. Ada beberapa aplikasi ini. Jadi kita nggak perlu daftar, nggak perlu download lagi karena data-data kita yang ada di Aku Laku itu kan toh ya sama saja dengan data-data yang akan kita kirimkan di beberapa aplikasi ini. Mereka hanya sekedar merekomendasikan bahwasannya inilah aplikasi-aplikasi yang mungkin nanti kalian bisa gunakan selain dari dana cicil dan KTA Asetku. Sebenarnya ya sama aja, nggak juga ngaruh kan. Kalau mau kita kan pengen berharapnya itu kita bisa menggunakan di dana cicil. Kenapa di dana cicil? Karena memang di dana cicil dari aplikasi Aku Laku ini memang di samping bunganya yang murah, tenornya yang lama, dan jumlah limitnya yang banyak. Untuk di dana cicil ini kemarin itu bisa sampai dengan 25 juta rupiah, tapi nggak tahu ini sekarang
batas limitnya hanya sekitar 15 juta rupiah. Dan itu katanya pengajuan terbatas khusus pengguna dengan kualitas kredit baik dapat aktifkan pinjaman dana cicil. Dan kalau pengen tahu bagaimana cara mengaktifkannya, kalian tinggal klik saja itu. Kebetulan kita juga nggak punya kartu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ya cuman bisa nonton-nonton doang lah ya kan, sambil doa-doa mudah-mudahan ini aplikasi Aku Laku melakukan kembali beberapa perubahan-perubahan yang mungkin memudahkan khususnya untuk pengguna aplikasi yang lama. Walaupun di mitra cicilan ini promo pengguna baru, ini juga kita memang sepertinya seperti Shopee juga sedang ribet banyak itu untuk Shopee Pay Later-nya. Untuk di Bukalapak juga begitu, apalagi untuk di Kredivo ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah coba. Kenapa banyak pengguna yang belum bisa lolos untuk di Kredivo dan Aku Laku lah ya, karena memang GPS yang kita ada di Android itu bisa mencakup nanti sinkronnya ketika kalian mendaftar di aplikasi tersebut. Jadi mereka bisa lacak. Dan yang berkesempatan besar untuk bisa melakukan pendaftaran dengan sukses di Aku Laku dan Kredivo itu adalah orang-orang yang berdomisili di kota-kota besar, misalnya di provinsi. Jadi kalau di Sumatera Utara itu berkemungkinan besar kalau kalian tinggalnya di daerah Medan kota ya. Ya daerah Medan lah minimal. Ya nggak tahu kenapa, mungkin mereka meminimalisir bahwasannya akan nanti jika ada gagal bayar, jadi mereka bisa langsung cepat datang ke yang bersangkutan. Dan ya seperti biasalah belum bisa mitra cicilan juga, ini ada beberapa rekomendasi pinjaman juga yang diberikan aplikasi Aku Laku. Hanya saja ya seperti yang aku bilang tadi ya, mereka tidak menggunakan dan memberikan fasilitas kemudahan. Maunya mereka ini setelah merekomendasikan juga memberikan solusi untuk memudahkan ya. Jadi kita nggak perlu lagi mengunduh aplikasi. Itu yang ribetnya untuk mengirimkan data-data. Belum lagi kita was-was apakah yang direkomendasikan ini sudah OJK atau belum. Apakah data-data kita tetap aman. Apakah tim penagihannya itu memang bisa bersikap sopan tanpa teror dan ancaman. Wah banyak banget, memang sedikit agak ribet. Dan ya begitulah, kita sih masih terus berharap lah bahwasannya aplikasi Aku Laku ini memang bisa benar-benar membantu kembali. Untuk pembelian pulsa juga sekarang sih sudah belum bisa ya. Ini kalau kita klik 100.000 misalnya, kita klik selanjutnya dan kita buat aku cicil dan kita klik selanjutnya, kita memang masih tetap terus harus menambahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi memang belum bisa ngapa-ngapain ya. Tapi memang ada juga sih katanya sih tidak memasukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan tapi bisa menggunakan KTA Asetku dan belanja pulsa. Ya bersyukurlah buat mereka yang mungkin saat ini masih bernasib baik dan hoki bisa menggunakan aplikasi Aku Laku tanpa harus menggunakan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Ya pesan aku sih, kalian jaga terus riwayat pembayaran kalian agar tetap baik, karena saat ini tidak semua orang bisa mendapatkan layanan itu dari aplikasi Aku Laku. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.